Sekarang berada di Gambir, stasiun Gambir. Kita akan OTW berangkat nanti jam 8 ke Surakarta, Solo, dalam acara skilling up ya, terkait meningkatkan kemampuan bagi para security dan juga PT Pertamina. Materinya terkait dengan tentang physical security, jadi tentang keamanan bangunan, bagaimana bangunan itu sesuai standar keamanan. Apalagi kilang minyak merupakan objek vital yang sangat penting dan sangat rawan. Kita tahu misalnya di Afrika Utara, Timur Tengah, kebanyakan konflik-konflik yang ada selalu memperebutkan yang namanya sumber daya alam, dan itu menjadi incaran yang sangat-sangat seksi sekali ya. Bahkan dijadikan ajang untuk bagi kalang-kalang kelompok-kelompok teror yang kemudian menangkap, menyandera ya, para pekerja dan sebagainya. Ini sangat krusial. Nah, kita karena telah belajar terkait physical security, itu dituntut untuk bisa memberikan gambaran yang utuh terkait dengan potensi ancaman-ancaman yang terjadi terkait dengan physical security, bentuk bangunannya, kemudian tingkat keamanannya, ketebalan keamanan dan sebagainya. Ini perlu karena kilang minyak yang ada di Kalimantan Timur itu merupakan objek vital yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia. Maka mengamankan itu semua menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, sekarang sudah jam tujuan di stasiun Gambir, mungkin 1 jam lagi kita bisa bersantai sejenak setelah kita sarapan, makan pagi, ngopi-ngopi dulu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan ini ke stasiun Surakarta. Mudah-mudahan kalau tidak salah sesuai dengan jadwal jam 15 kalau tidak salah kita sampai di stasiun Surakarta. Alhamdulillah perjalanan lancar dengan fasilitas yang ada ya, semakin lancar dan sebagainya. Terima kasih, demikian mungkin dari saya. Nanti kita akan coba gambaran bagaimana di kereta api di atas, nanti kita sedikit menaikkan. Demikian, wallahi muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke guys, kita sebentar lagi menunggu kereta api di Bangka yang datang sekitar jam 8 di setengah jam, jam 8.40. Jadi sekarang kita sudah di jalur 4 sedang menunggu kereta api. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai tujuan. Kita sudah sampai di stasiun Balapan, Kota Solo, jam 15.40 atau kurang lebih jam 5 kurang, dan kita segera menuju ke hotel. Alhamdulillah sekali lagi kita sudah sampai di stasiun Balapan, dan sekitar 6 jam dari Jakarta tadi, dari jam 9 sampai jam hampir jam 5. Bismillah, alhamdulillah. Sekarang tanggal 22 Januari 2025, ini di Hotel Grand Metro. Kita sudah menunggu jam 8 masuk pembukaan upskilling yang diadakan oleh PT Pertamina. Insyaallah saya dapat materi nanti jam 11, tapi pembukaannya kita ikuti dulu. Demikian pemirsa, terima kasih banyak. Kemudian ada pembacaan doa sambutan Senior Manajer HSSC Regional 3
Dilanjut dengan coffee break. Habis coffee break kita akan melaksanakan upskilling session 1, yaitu transformasi sistem pengamanan dengan teknologi drone. Kemudian sesi 2, kita akan upskilling meningkatkan kesiapsiagaan dan kompetensi strategi pencegahan dan penanganan ancaman terorisme di Indonesia, yang nanti akan 60 menit pertama itu sebelum ISOMA, 30 menit terakhir itu setelah ISOMA. Di sesi ketiga ada upskilling manajemen pengamanan hulu migas MPH strategi efektif untuk mendukung keberlanjutan operasi di lingkungan hulu migas. Dilanjut coffee break sore dan penutupan. Yang musim sahabat saya pimpin dan yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang pertama dari Pak Agus untuk Pak Riza dari Kemenhub RI. Selanjutnya yang kedua untuk Pak Sofyan dari UI. Baik, yang ketiga dari Pak Dodi kepada Pak Gaga dari MKK Migas. Baik, topik kita kali ini adalah tentang prediksi ancaman teroris di Kalimantan terhadap objek vital nasional Pertamina pasca pemindahan IKN. Objek vital itu beda sama objek vital nasional. Jadi kita orang security harus paham ya. Ada objek vital, ada objek vital nasional gitu. Kalau Pertamina hampir pasti, saya nggak tahu juga yang di luar dulu mestinya sama ya, itu pasti objek vital nasional karena derajat pengamanannya beda. Pengantar saja ya, jadi sampai saat ini ya itu tidak ada ya definisi secara akademik maupun yuridis tentang terorisme di seluruh dunia itu ya. Jadi adanya itu adalah secara etimologis saja, secara bahasa ya intinya adalah penggunaan ancaman kekerasan untuk tujuan politik. Itulah terorisme ya, supaya kita satu persepsi. Lalu terorisme itu kapan sih mulai terjadi ya? Di Indonesia itu di tahun 81. Mungkin teman-teman yang agak sudah senior gitu tahu ada tragedi Boila gitu ya, membajakan pesawat dari Jakarta ke Medan yang digagalkan oleh Gultor ya, di bawah pimpinan Pak Murdani. Itu pertama kali ada aksi terorisme di Indonesia.
Nah, kemudian di luar juga banyak seperti itu, dan yang menjadi titik perhatian dunia terhadap terorisme itu ada yang tahu kapan? Yaitu WTC ya, 911 ya. Jadi kalau teman-teman browsing ya, September itu menjadi bulan yang favorit untuk amalia. Ya, istilahnya nih, ya mohon izin Pak Ustaz menggunakan istilahnya sedikit. Amalia itu kenapa dipilih bulan September? Saya nggak tahu juga. Tapi hampir semua kejadian teroris itu di Indonesia terutama pasti September. Nah, ini Aramco, ladang minyak Aramco ya, yang kemarin dihajar drone. 12 drone menghajar Aramco, 4 untuk menghajar perimeternya. Jadi yang 4 ketangkap perimeter, yang 8 masuk seperti itu ya. Ini tadi karena ada fencing, sekali kita mesti paham bahwa fencing itu masih lemah lah seperti itu. 12 drone yang masuk, 6 meledak, yang 4 itu untuk yang 4 meledak, yang 4 itu untuk anti geofencingnya tadi. Jadi kita ada geofencing, anti drone, mereka punya anti geofencing juga. Itu juga September. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk Kalimantan. Dulu waktu saya masih di Total belum PHM, itu kita menangkap bukan kita ya, maksudnya Densus yang menangkap Ali Imron itu bersembunyi itu di dekat fasilitas kita di SPU di Desa Tanjung Barukang namanya. Sejak saat itu Total meningkatkan ancaman terorisme untuk semua anak perusahaan Total itu menjadi merah. Makanya kalau pasti pakai SRA-nya Total zaman itu nggak pernah orange, selalu merah karena pernah ada 2 kali. Satu, Ali Imron itu adalah adik terkecil dari pelaku bom Bali 1 ya. Ali Gufron satunya kakaknya, dan satunya Amrozi ya gitu ya. Ali Gufron ini alumni Horbi Kohantun akademi militernya Mujahidin di Afgan seperti itu. Amrozi adalah alumni akademi militer di Mindanao. Baik, telah hadir di depan kita Bapak Sofyan Sauri. Beliau adalah pelaku dan sekarang menjadi peneliti tentang aksi terorisme ini. Dari beliau kita harapkan bisa mendapat insight, mungkin boleh juga sedikit taktik Pak, untuk kontra terorisme di objek vital nasional, terutama minyak dan gas di Kalimantan. Kami persilahkan, mohon tepuk tangan. Baik, saya Muhammad Sofyan. Saya seorang peneliti juga di Universitas Indonesia, tapi seorang mantan ex-napiter. Jadi yang seperti ini nih, ya masih bisa kita tahu gitu. Nah, ini Indeks Terorisme Indonesia berdasarkan hasil survei Global Terrorism Index (GTI) yang bermarkas di Amerika, Pak. Jadi Indonesia itu di tahun 2001 dan 2022 kita termasuk negara di urutan ke-18 negara yang terdampak dalam kasus-kasus terorisme ya, cukup tinggi sebetulnya. Hanya kemudian di beberapa tahun terakhir di 2024 kita mengalami penurunan, Pak. Bahkan sampai di tahun 2023, 2024 kita termasuk zero attack terrorism. Jadi nggak ada serangan, Pak. Nggak ada serangan teroris, dan kemudian itu menurun ya. Sehingga kita menempati di urutan ke 31 dan terakhir ke 2024 33. Hanya kemudian terjadi permasalahannya begini. Apakah teroris udah kosong, zero betul-betul? Enggak, Pak. Tapi karena kita berhasil mengungkap dan menangkap aksi-aksi teroris yang belum dilakukan. Kenapa? Karena kita ada payung undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 5 2018 teroris itu dulu, Pak. Yang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2018. Itu kita kalau belum melakukan aksi baru ditangkap, Pak. Belum aksi baru ditangkap. Jadi main dulu baru ditangkap. Nah, sekarang di Undang-Undang Nomor 5 2018
baru rapat doang, bisik-bisik, mau rencana sudah bisa ditangkap, dan itu prosesnya 2 tahun Pak. Sejak 2016 Densus 88 sudah mengajukan draft undang-undang itu ke DPR ya untuk agar kemudian sampai kejadian bom gereja di Surabaya ya oleh keluarga Dita yang kemudian menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Dan di antaranya satu keluarga ya, seorang ibu dengan 2 anak perempuannya dan juga 2 anak laki-lakinya jadi bomber. Nah, ini sangat-sangat luar biasa, dan akhirnya kemudian sejak saat itu sebenarnya Densus bisa menangkap karena nggak ada bukti yang bisa jadi alasan, dia nggak bisa tangkap Pak. Pas meledak baru, nah kalau udah meledak mau gimana lagi gitu. Akhirnya kemudian disangka oleh DPR. Ya ini sebagaimana juga respons ketika bom Bali 1 ya, ketika pasca terjadi dari 1-1 tadi disebutkan sudah 1-1 pada bulan September. Muncul Perpu nomor 1, lalu tahun 2003 muncul yang namanya Undang-Undang nomor 15 nomor 2003 gitu. Nah, ini ya beberapa gambaran. Terus next lanjut. Nah, ini dia Global Terrorist Index tahun 2024. Lanjut. Lanjut. Hanya kemudian Bapak Ibu yang tadi ya, jangan. Hanya kemudian terjadi kenapa kita bisa menempati urutan ke-24, menempati urutan ke-31? Ternyata ya oleh Amerika kasus KKB itu dimasukkan kepada kasus-kasus terorisme. Walaupun kemudian ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD waktu itu seorang Menko Polhukam, bahwa aksi-aksi KKB itu di Papua juga ya termasuk kasus teroris juga gitu. Apakah ini terkait dengan jaringan yang ada di dunia yang familiar dengan disebut dengan Al-Qaeda atau kelompok-kelompok ISIS yang selama ini mengincar kilang-kilang minyak dan sebagainya? Ternyata enggak gitu. Jadi sehingga Universitas Indonesia dalam kajian teror, yaitu melalui SKSG, Sekolah Kajian Strategis, itu mengeluarkan baru lagi nih Pak, ini orang-orang Indonesia yang buat, namanya WTI, World Terrorism Index. Jadi kita punya bentuknya ini yang GTI tadi tuh gitu. Tapi tetap akhirnya kita menempati di urutan ke-51. Dan salah satu prestasi Pak, Indonesia ini termasuk penanganan terorisme yang paling baik di dunia. Ya sekalipun ada Amerika dan negara Eropa, tetap Indonesia paling terbaik Pak. Kenapa bisa demikian? Karena Indonesia dijadikan sebuah percontohan. Kasus-kasus terorisme di Indonesia itu bisa diakses oleh publik. Biasanya di luar negeri, di Eropa, Amerika, itu kasus-kasus teroris itu biasanya dihidupkan saja Pak, nggak dikasih dan sebagainya. Yang ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita enggak Pak, sebuah wartawan ya untuk mengawasi, kemudian pemeriksaan BAP-nya pun bisa kita lihat. Kalau nggak salah di MA tuh mengeluarkan ya, karena sudah hampir 1 tahun tidak mengeluarkan lagi putusan-putusan petikan pengadilan itu biasanya bisa kita akses. Kita bisa mempelajari tentang motif pelakunya, di mana-mana aja dan sebagainya, itu bisa sangat jelas. Nah itu kemudian ya yang kemudian BTI ini ya salah satu prestasi terbesar di antara penanganan terorisme itu adalah pembubaran Jamaah Islamiyah pada tanggal 30 Juni 2024 Pak. Ini menjadi titik tolak keberhasilan yang sudah mendapat di dalam melakukan memitigasi ancaman terorisme. Pasca kemenangan ATS di Syria, ya, ruang media sosial ya itu banyak memang dipenuhi oleh orang-orang yang provokasi Pak. Bapak tahu Pak, Indonesia ini netizennya termasuk netizen paling biadab di dunia. Iya Pak, benar Pak. Itu kalau di Jepang Pak, mungkin pada bunuh diri Pak, loncat gedung Pak. Kalau dibully sama sampai dulu kalau nggak salah 2019 ada ungkapan begini Pak, kita dipertemukan di Facebook, lalu diakrabkan dengan grup WhatsApp dan dipisahkan dengan Pilpres. Dulu 2019 ganti presiden, itu satu grup kita kayak berantem sama orang hanya karena gara-gara perbedaan orientasi Pak.
politik, cebong, kampret, cebong. Ya kan? Itu terjadi Pak. Makanya dibilang, wah kalau ada ini, wah Sintayong ketika kemarin, wah dipuji-puji kayak apa tahu ya, sumbu langit. Giliran gagal, wah dicaci maki sebagainya. Itu kebiasaan netizen kita. Jadi berdasarkan data dari 98 sejak tahun 2003, 2023 kemarin Pak, dan itu setelah melakukan 40 penangkapan. Masuk kejadian di gereja kemarin Pak yang di tahun 2017. Ya, sebetulnya daerah Serpos itu nggak boleh Pak dijadikan tempat amalia karena penyangga ekonomi, dia harus dibuat steril. Kenapa? Kawan-kawan kalau pergi ke utara Pak, maksudnya kalau bicara dalam itu bicara Pak Filipina, itu pasti melewati jalur-jalur favorit Pak. Kenapa? Memang bisa lewat Maluku Utara, bisa juga lewat Manado Pak. Itu dulu jalur favorit, tapi Pak di sana sepi Pak. Yang direkomendasi mana Pak? Kalimantan Timur. Kenapa Kalimantan Timur? Itu pelabuhannya ramai Pak, lewat Sabah, Sandakan, Malaysia, itu pelabuhan ramai, covernya banyak. Kita mau jualan singkong, mau jualan sayur di situ, covernya sebagainya, orang nggak ada yang tahu. Nah itu kenapa dijadikan jalur favorit. Lalu dari zaman JI itu daerah Kalimantan Utara dan sebagainya, Kalimantan Timur, daerah favorit bagi kelompok-kelompok teror. Nah inilah yang disebut dengan cross border terrorism. Jadi perbatasan secara tradisional dibayangkan sebagai titik lemah suatu negara. Titik perbatasan dipandang sebagai rentan dan mudah ditembus, serta dianggap sebagai sumber resiko dan ancaman. Kejahatan, terutama kejahatan transnasional Pak. Bapak mungkin pernah dengar kasus bom katedral tahun 2021 Pak. Lukman beserta istrinya, ini laki perempuan Pak, jadi bom bunuh diri. Dari situ tertangkaplah banyak anak JAD yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian salah satu istri daripada teroris ini Pak bercadar Pak, ya, dia menyelundupkan 2 kilo sabu-sabu dari mana Pak? Dari Sarawak Pak, lewat Kalimantan Timur, dari Kalimantan Timur masuk ke Parepare Pak, ke Sulawesi Selatan, lalu ke Parepare dia masuk ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan udah ditungguin Pak sama aparat kepolisian kita dan kemudian ditangkap. Ongkosnya 1 kilo sabu-sabu yaitu 40 juta. Siapa nggak tergiur Pak? Kalau 2 kilo berarti 80 juta. Mau nyari duit gimana segitu? Kilang minyak adalah target seksi kelompok teroris. Ya, potensi serangan teroris terhadap kilang minyak lepas pantai meliputi penyerangan bersenjata, sabotase, serangan cyber, serangan teroris terhadap kilang minyak lepas pantai. Ya. Potensi serangan teroris atau penyerangan bersenjata dengan senjata api, granat atau bom, sabotase, perotak, termasuk yang terbaru itu adalah memutuskan pipa kilang minyak, ya, orang-orang Ukraina yang dari Suriah ke Jerman misalnya. Itu apa? Memang salah satu strategi, ya, biar produksi minyak ke Eropa itu bisa dihentikan oleh Ukraina. Ya. Karena ini salah satu kenapa Rusia tetap kuat dan sebagainya, karena hasil alam gas Eropa itu tergantung daripada impor dari Rusia. Sabotase peralatan infrastruktur kilang minyak tadi disebutkan, serangan cyber untuk melumpuhkan sistem kontrol dan operasi kilang minyak. Nanti kita akan bahas tentang kejahatan cyber, ya, peperangan hybrid, ya. Dampak serangan teroris, kerusakan fisik, gangguan operasi kilang minyak, kerugian finansial tadi sudah dibahas, serangan Houthi kepada kilang minyak Aramco, ya, sampai menghentikan operasi minyak yang sangat besar. Makanya kenapa kemudian Arab Saudi mau berdamai dengan Iran? Karena nanti proksinya Houthi ini akan mengganggu dia. Dan ketika perang Arab, ya, Palestina Israel, salah satu yang diancam adalah Saudi. Kalau ente ikut-ikutan bantu orang Israel, kami hancurkan lagi kilang-kilang minyak, tak berani juga akhirnya. Ya, kalau kalian mencegat rudal-rudal kami yang lewat wilayahnya Saudi, kita akan target juga ibu kotanya. Takut ke Saudi Pak. Lagi-lagi jadi ancaman. Ya. Nah ini ada potensi ancaman lain Pak. Selain rawat terjadinya pidana terorisme, potensi ancaman lain muncul dari konflik akibat sengketa Indonesia dengan Cina, yaitu di Kepulauan Natuna yang dikenal dengan Nine Dash Line, yang memunculkan potensi ancaman yang tidak kalah bahaya. Ya, karena
Ini dekat ya dengan kilang-kilang minyak kita yang ada di Kalimantan Timur, hanya 700 ya kilometer Pak jarak antara potensi konflik. Karena itu diklaim oleh Laut Cina Selatan ya, karena mereka memakai apa namanya di zamannya Partai Komintang sebelum Partai Komunis berkuasa itu pakai itu Pak 9 garis putus tadi, dan itu akan menimbulkan konflik ya. Dan kita sudah gesekan Pak pola air kita dengan kapal Cina Pak, karena mereka sudah bikin apakah ada ZEE ya, zona eksklusif ekonomi, kita bisa mengeksploitasi di situ, mencari ikan di situ, dan itu diklaim Pak punya Cina. Bapak bayangin ya, kita dengan Cina, Vietnam juga dengan Cina, yang lagi rame ini adalah Filipina dengan Cina, yang kemudian ini nggak juga akan bisa berpotensi timbulnya konflik Pak. Bapak kalau konflik terjadi, yang diserang apa Pak? Kilang minyak Pak, capital Pak. Dan itu pernah kejadian. Jadi Jepang ketika menguasai Indonesia, yang dia kuasai apa Pak yang mau direbut? Kilang minyak yang ada di Kalimantan dan di Tarakan, ya itu dibakar Pak tahun 42 ya sama Belanda, Hindia Belanda. Kenapa? Pasti Jepang nyari itu. Karena untuk perang yang selanjutnya di Asia Pasifik atau sekarang istilahnya Indo Pasifik itu adalah bagaimana menguasai ladang-ladang minyak tadi. Dan Jepang udah mengancam pada Belanda, kalau seandainya kalian bakar kilang minyak, kalian akan kami eksekusi satu-satu. Akhirnya perang, Belanda mundur ke Kalimantan dan kalah, dan betul dibakar semua kilang-kilang minyak yang ada di Kalimantan. Dan ini kejadian Pak. Apakah sejarah akan berulang? Tidak mustahil, makanya kita terus ya tingkatkan keamanan psikosocial kita di